Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Gisting Mengaji di Masjid Al-Munawwarah Gisting. Pagi ini tanggal 1 Juni tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah kami kembali kehadiran tamu. Beliau adalah Dr. Hasbullah yang insya Allah pada pagi hari ini akan memberikan materi terkait dengan bulan Zulhijjah. Semoga Allah memberikan manfaat pada pertemuan singkat pada kali ini. Assalamualaikum Dr. Hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar jenengan? Alhamdulillah luar biasa sehat nih. Alhamdulillah. Langsung Ustaz, semoga nanti nasihat antum yang tadi juga telah disampaikan di pagi setelah sholat subuh akan tersampaikan juga melalui podcast Gisting Mengaji. Siap. Ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Zulhijjah ini? Monggo, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saudara-saudara sekalian, Gisting Mengaji yang berbahagia. Saya kira yang pertama saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan saya harus meyakinkan bahwa kenikmatan Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu sejatinya Allah sedang memeluk kita, sedang bersama kita dengan ucapan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitupun dengan hari ini di bulan Zulhijjah yang Allah sampaikan kita di dalamnya setelah kita berjuang di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan hari ini Zulhijjah, yang bagaimana keberadaan kita itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun hari ini kita ditanyakan peristiwa apa saja yang terjadi, begitu banyak sebenarnya. Yang pertama, di bulan Zulhijjah itu ada peristiwa yang kita masyhur di dalamnya, ada ibadah haji. Ibadah haji. Yang ibadah haji itu menjadikan paripurna kalau dalam rukun Islam itu kan. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji. Bila dipanggil oleh Allah, bukan bila mampu sebenarnya. Saya ingin menyampaikan itu. Jadi ada yang menyampaikan haji itu bila mampu, tidak. Karena ada yang mampu tidak berangkat. Tidak berangkat. Karena berarti haji itu kalau dipanggil oleh Allah. Contohnya saya lah begitu. Kemarin diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir 1 bulan kurang lebih, tapi Allah mengizinkan. Itu yang pertama peristiwa. Yang selanjutnya di bulan haji itu ada peristiwa yang luar biasa, yang haji ini menjadi titik al-hajju al-arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Jadi ada peristiwa Arafah. Yang ini di tanggal 9 Zulhijjah. Yang ini juga peristiwa besar yang dimana oleh Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita yang tidak berangkat haji untuk puasa sunnah Arafah. Yang dalam satu hadis dijelaskan bahwa ketika kita melaksanakan puasa Arafah, diampuni dosa setahun sebelum dan sesudah. Ini luar biasa. Maka saya mengajak kepada kita semua, mumpung menjadi ingat Ustadz ya. Jadi besok di hari Kamis, karena kita tahun ini di hari Jumat insyaallah, di hari Kamis kita harus mengerjakan ini semaksimal mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ada di dalamnya. Jadi Arafah, saudara muslim kita yang berangkat haji ini masih wukuf di Arafah, berjuang berlomba-lomba dengan kesederhanaannya, dengan kepasrahan dirinya, ketakwaannya, dengan sehelai kain ada di membalut tubuhnya, yang laki-laki hanya 2 helai menutup bawah dan atas, tapi memasrahkan semuanya, meninggalkan anak istri, meninggalkan sanak saudara, harta benda yang dikumpulkan, dengan ketakwaan dan ketauhidannya meyakinkan bahwa Arafah menjadi puncak dan paripurna. Terus yang selanjutnya ada peristiwa Idul Adha. Idul Adha ini juga di dalamnya ini menjadi peristiwa yang dimana terus peristiwa itu kita kaitkan dengan pemotongan hewan kurban. Yang dimana di sini menjadi peristiwa besar yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran disampaikan ketika ada perdebatan antara Ismail, ini kita juga harus belajar. 10 Zulhijjah yang dimana Ibrahim memusyawarahkan, ini penting juga, peristiwa bagaimana ketika Ibrahim menyampaikan kepada Ismail dengan ayat yang di Al-Quran menyampaikan bahwa hai Ibrahim, hai Ismail, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Tapi bagaimana seorang anak yang karena ketakwaannya, karena kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi peristiwa besar bahwa dalam Islam
bermusyawarah, menyampaikan pendapat dan mempercayakan kepada orang itu penting. Bagaimana Ibrahim juga begitu. Dan menyembelih hewan itu dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa yang disembelih bukan hewannya, tapi hal-hal yang buruk dalam diri kita. Dan peristiwa 10 Dzulhijjah itu ada peristiwa melempar jumrah. Saudara muslim kita yang haji melempar jumrah, melempar sifat buruknya, ya kan, keangkuhannya, kesombongannya, iri, dengki. Tapi kita di sini memotong dengan hewan kurban agar kesombongan-kesombongan pada diri kita juga menjadi hilang. Dan selanjutnya ada tasrik yang dimana itu juga menjadikan peristiwa besar yang boleh kita di dalamnya untuk memotong hewan kurban dan ibadah. Bahkan takbir, zikir, tasbih itu kalau di Idul Fitri cukup khotib turun selesai. Tapi Idul Adha, di Idul Adha ini di bulan Dzulhijjah ini Allah menambahkan sebenarnya bukan tanggal 1, tanggal 10 Ustaz, tapi ada yang tanggal selanjutnya yang perlu juga kita pahamkan, 11, 12, 13, 14. Ini menjadi istimewa bagi kita karena menjadi sunnah kan membaca takbir. Dan perlu juga kita ingat bahwa di bulan Dzulhijjah ini juga matinya sahabat Nabi Umar bin Khattab. Gugur artinya bahwa akan ada kekuasaan dalam diri kita, akan ada kekuasaan, kehebatan dalam diri kita yang mungkin akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Mungkin kesombongan kita, keangkuhan kita. Karena memang Umar sebelum masuk Islam kan begitu luar biasanya, tapi begitu masuk Islam ada hal yang istimewa. Terus ada peristiwa yang besar Ustaz di bulan Dzulhijjah ini. Ayat yang turun terakhir. Al-Maidah ayat 3 yang di situ disampaikan tentang kesempurnaan kita. Al-yauma akmamtu lakum dinakum wa akmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi kalau saya menyampaikan kepada diri saya dan jamaah sekalian gitu, hari ini kita ada di bulan Dzulhijjah. Saudara kita menyempurnakan ibadah haji, sebenarnya kita sedang menyempurnakan proses keagamaan kita. Walaupun nanti kita akan berproses lagi kesempurnaan terus menerus. Itu yang saya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan haji, di bulan Dzulhijjah ini. Menarik sekali, Ustaz, bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Allah takdirkan terjadi di bulan ini. Maka semangat apa kemudian yang setiap pribadi muslim, terutama bagi para pemirsa sekalian, yang harus kita kobarkan untuk menjadikan Islam ini menjadi rahmat bagi semua alam? Semangat apa yang harus kita munculkan? Oke, baik. Yang pertama, semangat ketauhidan. Semangat kebertuhanan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu menjadi satu dimensi kehidupan kita yang harus kita aplikatifkan dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang kita sebutkan Allah sebagai Maha Pengasih Penyayang, yang kita bahasakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa tidak ada lagi kekuasaan ini hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetapkan bahwa jalan lurus itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuidan menjadi penting. Ini harus kita mapankan karena ini menjadi ajaran yang dari Nabi Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah kita. Jadi keberadaan kita hari ini harus juga kita koreksi tentang ibadah-ibadah kita. Baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Jadi kita harus kalau bahasa kita, mari kita catat yang mana yang kurang, mana yang lebih. Ini dipertahankan, yang kurang kita tambah. Dan ibadah-ibadah yang harus kita sampaikan juga ibadah sosial. Ini penting juga. Jadi keberadaan kita sebagai manusia akan Allah akui kalau kata Rasulullah tidak beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak baik kepada tetangganya. Kalau saya mengatakan ini menjadi penting. Selain kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Dan Dzulhijjah nanti ada momentumnya. Hewan kurban yang kita potongkan harus kita bagi kepada semua. Jangan sampai ada umat muslim yang lapar gitu di hari ini. Itu ibadah. Yang ketiga, ketakwaan, ibadah, akhlak. Ini juga penting. Innama bu istil utami memakarimal akhlak. Ini juga harus mempesonakan diri kita, perbuatan-perbuatan kita. Kenapa Rasulullah 23 tahun bisa merubah peradaban, dan peradaban kebaikannya sampai hari ini hadir ke rumah-rumah kita, bukan ke relung hati kita, kepada diri kita, dan menjadi satu role model bagi kita. Kenapa? Karena Rasul menghadirkan keteladanan, Rasul menghadirkan uswah. Ini yang hari ini. Dan yang terakhir tentunya bahwa selain tauhid, selain ibadah, selain akhlak, dan kita jelas mari kita bersama-sama untuk menguatkan juga diri kita untuk senantiasa hadir di medan-medan dakwah. Kuntum
khairal ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi mari kita menjadi subjek, menjadi agen dakwah. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Silakan yang guru dengan gurunya, dosen dengan dosennya, petani dengan petaninya gitu, pedagang dengan pedagangnya. Hari ini mungkin kalau kita jadi jamaah dengan jamaah kita, takmir masjid dengan takmir masjidnya, tapi semua dihadirkan untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan di ujungnya adalah untuk menguatkan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Saya kira itu. Alhamdulillah, menarik sekali Ustaz. Semoga pesan yang antum sampaikan bisa sampai kepada para pemirsa. Amin. Allah memberikan keberkahan kepada jenengan dan keluarga, ilmunya semakin bermanfaat. Amin. Dan untuk yang terakhir Ustaz, pesan terakhir, tolong berikan pesan kepada jamaah kami, follower kami di Gisting Mengaji. Baik. Ustaz. Jamaah sekalian Gisting Mengaji, ada 3 hal yang harus kita lakukan hari ini. Mari kita bersama-sama, sesama muslim, sesama manusia, sesama makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan, saling menguatkan untuk kebaikan, dan mari kita mendoakan untuk kebaikan. Karena sejatinya kehidupan kita itu dari tidak ada menjadi ada, dan tiada hanya akan membawa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz, itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Ustaz, kembali semoga Allah memberkahi jenengan dan keluarga semua. Amin. Allah semakin memberikan kemanfaatan kepada jenengan sehingga dakwah ini akan menjadi bagian yang akan terus menggelora. Amin. Terutama kami juga akan meminta kembali untuk antum untuk bisa ke Gisting. Insya Allah, dengan senang hati, dengan kebaikan saudara di Gisting ini, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa Gisting Mengaji di Masjid Al-Munawwarah Gisting. Demikian perbincangan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah memberikan manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.